Halo, dan selamat datang kembali di The Deep Dive. Kita kan sering sekali ya mendengar tentang Al-Quran dari berbagai sumber, Betul, dari guru, dari buku, dari mana-mana. dari mana-mana. Tapi, pernahkah Anda sengaja berhenti sejenak dan bertanya, sebentar, apa sih kata Al-Quran itu sendiri tentang dirinya? Bukan kata orang, tapi kata dia sendiri. Dan ini pertanyaan yang sangat krusial menurut saya. Karena seringkali citra sebuah teks, apalagi teks suci ya, itu lebih banyak dibentuk oleh tafsiran di sekelilingnya. Jadi kita seperti melihat pantulannya saja di cermin, bukan wujud aslinya. Tepat sekali. Nah, karena itu, untuk pembahasan kita kali ini, misinya sederhana tapi juga menantang. Kita akan coba bangun sebuah profil dari kitab ini, dari nol. Oke. Ya, lembaran Al-Quran itu, kita tanya langsung, siapa namamu? Apa misimu? Apa sifat-sifatmu? Dan bagaimana cara terbaik berkenalan denganmu? Pendekatan yang menarik sekali. Jadi kita biarkan teks ini berbicara dan memperkenalkan dirinya sendiri. Dan yang akan kita temukan nanti, ini adalah sebuah teks yang sangat sadar diri. Sadar diri ya? Betul, ia tidak diam soal identitasnya. Justru sangat vokal menjelaskan siapa dia dan untuk apa dia ada. Ini kalau boleh dibilang bukan kitab yang pemalu. Oke, kalau begitu kita mulai dari kartu identitasnya deh, namanya. Kita semua kenal nama Al-Quran, yang artinya bacaan. Tapi apa cuma itu? Apa dia punya katakanlah nama panggilan lain? Punya, dan banyak. Dan nama-nama ini bukan sekedar sinonim ya, tapi lebih seperti deskripsi fungsi atau jabatan. Yang paling mendasar selain Al-Quran adalah Alkitab, artinya buku atau kitab. Ini langsung ditegaskan di awal sekali surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Betul. Tunggu dulu, ini menarik. Alkitab atau buku, bukankah Al-Quran itu diturunkan secara lisan ya, sedikit demi sedikit, selama 23 tahun? Benar. Gimana ceritanya ia bisa menyebut dirinya buku dari awal? Apa konsep buku di sini beda? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ini adalah sebuah klaim yang sebenarnya radikal untuk masanya. Di tengah budaya Arab yang sangat lisan, sangat mengandalkan hafalan, syair, Iya. ia langsung memposisikan diri sebagai sesuatu yang permanen, utuh, tertulis. Kitab di sini bukan sekedar tumpukan kertas, tapi konsep tentang sesuatu yang terstruktur dan abadi. Oke. Ini sebuah pernyataan otoritas, bahwa ia bukan ucapan yang bisa berubah, tapi teks rujukan yang solid. Jadi ini lebih soal statusnya ya. Dari sesuatu yang terbaca, Quran, menjadi sesuatu yang tercatat dan terjaga, kitab. Dimensi permanennya. Oke, selain Alkitab ada lagi? Tentu, ia juga menyebut dirinya Al-Furqan Al-Furqan. atau pembeda. Dalam surah Al-Furqan ayat 1 disebutkan Tuhan menurunkan Al-Furqan untuk menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Jadi, nama ini menyoroti fungsinya sebagai batu uji. Batu uji, maksudnya? Kriteria untuk memilah mana yang benar dan salah, hak dan batil. Ia bukan teks yang netral. Ia memaksa kita membuat pilihan. Pembeda. Peran yang sangat aktif ya, bukan cuma buku yang diam di rak. Lalu apa lagi? Ada juga ad-zikr, yang berarti peringatan atau pengingat. Surah Yasin ayat 69 menyebutnya Dzikrun wa Qur'anun mubin, sebuah peringatan dan bacaan yang jelas. Peringatan. Iya, dan ini penting. Fungsinya bukan cuma memberi informasi baru, tapi justru mengingatkan manusia akan sesuatu yang sudah ada di dalam dirinya. Mengingatkan tentang tujuan hidup, janji kepada Tuhan. Jadi ia bukan hanya kitab hukum, tapi teman ngobrol yang terus mengingatkan, "Hei, ingat kan tujuanmu ke sini?" Dan satu lagi yang sering kita dengar, An-Nur atau cahaya kan? Benar sekali. Surah Al-Ma'idah ayat 15, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Metafora cahaya ini sangat kuat. Kenapa kuat? Cahaya itu kan tidak menciptakan jalan baru. Ia hanya membuat jalan yang sudah ada jadi terlihat, menerangi apa yang tadinya gelap. Wah, jadi kalau kita rangkai semua nama ini, seperti saling membangun ya. Anda tidak bisa menggunakannya sebagai Al-Furqan, si pembeda, kalau Anda tidak melihatnya sebagai An-Nur, cahaya, dulu. Perlu cahayanya untuk bisa membedakan mana jalan yang benar, mana jurang. Dan semua itu berfungsi sebagai Az-Zikr,
peringatan yang ada dalam sebuah Alkitab, sebuah buku yang utuh. Keren sekali. Anda menangkap koneksinya dengan sempurna. Keragaman nama ini menunjukkan betapa kaya fungsinya. Nah, nama-nama tadi, pembeda, cahaya, peringatan, semuanya kan terdengar sangat aktif ya, punya tujuan. Ini menyiratkan ada sebuah misi besar di baliknya. Sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua fungsi ini? Misi utamanya itu dinyatakan berulang kali, sangat jelas. Yang paling sering muncul adalah sebagai petunjuk atau huda. Huda. Kita kembali ke ayat yang tadi, Al-Baqarah ayat 2. Setelah mendeklarasikan diri sebagai Alkitab, ia langsung menyatakan misinya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kata petunjuk ini seperti benang merahnya. Petunjuk. Seperti GPS atau kompas. Tapi petunjuk dari mana ke mana? Dari kondisi apa menuju kondisi apa? Nah, disinilah misinya jadi lebih spesifik. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan manusia dari beragam kegelapan menuju satu cahaya. Minaz zulumati ilan nur. Oh, saya pernah dengar itu. Misalnya di surah Al-Maidah ayat 16, bahwa dengan kitab itu, Allah membimbing orang ke jalan keselamatan dan mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Sebentar, kegelapan di situ bentuknya jamak ya? Zulumat. Tepat sekali. Sementara cahaya atau nur itu tunggal. Ini detail linguistik yang penting. Maksudnya apa? Kegelapan itu bisa banyak bentuknya. Ada kegelapan kebodohan, kebingungan, kesedihan, putus asa. Tapi cahaya kebenaran itu cuma satu. Wah, jadi itu bukan cuma menunjukkan jalan, tapi seperti ada yang datang menyalakan saklar lampu di ruangan yang tadinya gelap. Betul. Misi lainnya juga punya dua sisi. Sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Atau Bashir wa Nadhir. Oke. Surah Al-Kahfi ayat 2 menjelaskannya. Di satu sisi, ia memberi peringatan. Di sisi lain, ia memberi kabar gembira dan harapan. Jadi tidak hanya menakut-nakuti, tapi juga memotivasi. Seperti pelatih yang baik ya. Tahu kapan harus mengingatkan dengan tegas, tapi juga tahu kapan harus memberi semangat biar kita tidak menyerah. Analogi yang pas. Dan ada satu misi lagi yang sangat personal, sangat relevan untuk zaman sekarang. Ia datang sebagai penawar dan rahmat. Syifa wa rohmah. Syifa, penawar. Iya, surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat. Nah, kata syifa di sini dipahami bukan hanya untuk penyakit fisik, tapi justru lebih ke penyakit batin. Penyakit batin seperti apa? Keraguan, kecemasan, sinisme, keputusasaan, penyakit-penyakit yang begitu mewabah hari ini kan? Jadi misinya komplit sekali ya. Ia bertindak sebagai GPS spiritual, si Huda, yang menyalakan lampu, si Nur, sambil memberi rambu-rambu bahaya, dan janji istirahat, si Nadhir wa Bashir, dan bahkan jadi kotak P3K, si Syifa, kalau kita terluka. Ini deskripsi tugas yang luar biasa. Anda merangkumnya dengan sangat baik. Itulah potret misi yang ia lukiskan tentang dirinya sendiri. Oke, ini nih bagian yang paling saya tunggu-tunggu. Kita sudah tahu nama dan misinya. Sekarang kita masuk ke karakternya. Bagaimana Al-Quran mendeskripsikan sifat-sifat dasarnya? Apa yang menurutnya membuatnya unik? Ada beberapa klaim fundamental yang ia buat. Yang pertama, dan mungkin yang paling berani, adalah bahwa ia jelas dan tanpa keraguan. Kita kembali lagi ke Al-Baqarah ayat 2, la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ini bukan sekedar kalimat pembuka, tapi sebuah pernyataan kepercayaan diri yang luar biasa. Tapi klaim tidak ada keraguan itu kan terdengar sangat absolut ya. Bagi pendengar yang mungkin skeptis, bukankah ini justru bisa jadi penghalang? Seolah-olah teks ini tidak mau dikritik? Itu poin yang sangat valid. Tapi, menariknya, klaim tanpa keraguan ini harus dibaca bersamaan dengan ajakan yang lain. Al-Quran itu kan berulang kali menantang kita untuk berpikir, merenung, pakai akal. Benar juga. Jadi, la raiba fi bisa dipahami bukan sebagai larangan bertanya, tapi sebagai jaminan atas konsistensi internalnya. Seolah ia berkata, silakan uji saya, cari kontradiksi di dalam diri saya. Anda tidak akan menemukannya. Jadi ini lebih seperti jaminan kualitas. Produk ini bebas bug, silakan dicoba. Itu mengubah perspektif. Oke, karakteristik apa lagi yang menopang klaim kejelasan itu? Untuk menopang itu, ia menekankan karakteristik kedua. Ia diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Lisani Arabiyyin mubin. Ini disebutkan di banyak tempat. Mubin, yang artinya jelas. Betul. Ini bukan sekedar pernyataan linguistik, tapi soal aksesibilitas.
Pesannya pada intinya dimaksudkan untuk bisa dipahami. Ia tidak ingin jadi teks esoteris yang penuh teka-teki. Intinya, kejelasan adalah fitur utama bukan sebuah kelemahan. Tepat. Dan ini diperkuat oleh klaim ketiga yang sangat kuat. Ia dimudahkan untuk dipelajari. Ada satu frasa di surah Al-Qamar yang diulang sampai 4 kali. 4 kali. 4 kali. Di ayat 17, 22, 32, dan 40. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Pengulangan ini seperti sebuah penekanan yang sangat tulus. Tapi di sini ada paradoks lagi kan? Klaimnya dimudahkan, tapi kenyataannya banyak orang merasa Al-Quran itu rumit, butuh ilmu tinggi untuk memahaminya. Bagaimana kita mendamaikan ini? Pertanyaan kunci. Dimudahkan di sini mungkin tidak berarti mudah dalam artian semua maknanya bisa langsung dipahami tanpa usaha. Banyak ulama memahami ini dalam beberapa tingkatan. Oke. Pertama, ia dimudahkan lafalnya untuk dibaca dan dihafal. Kedua, pesan-pesan pokoknya tentang Tuhan, berbuat baik, sangat jelas dan mudah diakses. Tapi untuk lapisan makna yang lebih dalam, ia memang seperti samudra. Jadi ia mudah untuk dimasuki, tapi kedalamannya tak terbatas. Persis. Saya suka penjelasan itu. Jadi pintunya dibuat rendah, agar semua orang bisa masuk, tapi langit-langit di dalamnya sangat tinggi. Karakteristik terakhir. Ia berisi banyak perumpamaan untuk memancing pemikiran. Surah Al-Isra ayat 89 mengatakan, "Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan." Jadi metodenya lewat cerita dan analogi ya? Benar. Tujuannya agar kita menemukan kebenaran itu sendiri, bukan hanya disuapi. Jadi kalau disimpulkan, ini seperti deskripsi produk dari pengembangnya. Produk kami dijamin bebas kontradiksi, dokumentasinya jernih, dirancang agar mudah digunakan untuk fungsi dasar, dan penuh contoh kasus untuk membantu Anda belajar mandiri. Klaim-klaimnya sangat percaya diri. Analogi yang sangat modern dan tepat sekali. Ia mempresentasikan dirinya sebagai produk yang user-friendly secara spiritual. Baiklah, kita sudah punya profil lengkap. Nama, misi, karakteristiknya. Sekarang pertanyaan terakhir dan yang paling praktis. Apakah ia juga menyediakan buku manual? Bagaimana ia menyarankan Anda, para pendengar, untuk berinteraksi dengannya? Tentu saja ada, dan panduannya sangat spesifik. Yang pertama adalah soal tempo. Bacalah dengan perlahan dan terukur. Atau tartil? Tartil. Perintah dalam surah Al-Muzammil ayat 4 itu sangat jelas. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Tartil. Ini bukan lomba adu cepat, ini soal kualitas. Memberi setiap huruf dan kata haknya. Jadi, ini antitesis dari budaya speed reading atau doom scrolling kita sekarang ya? Kualitas penghayatan jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Tepat sekali, dan ini diperkuat oleh nasihat kedua. Jangan tergesa-gesa. Ada ayat yang sangat personal di surah Al-Qiyamah, awalnya ditujukan kepada Nabi. Jangan engkau gerakkan lidahmu, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Pesannya universal. Menyerap makna itu butuh proses, butuh kesabaran. Jangan ditelan bulat-bulat. Itu nasihat yang relevan untuk semua jenis pembelajaran sih sebenarnya. Dan yang paling puncak, petunjuk ketiga adalah sebuah perintah untuk menghayati dan merenungkan maknanya secara mendalam. Proses ini disebut tadabur. Tadabur. Ini lebih dari sekedar membaca. Suruh Muhammad ayat 24 itu melempar pertanyaan retoris yang tajam. Maka tidakkah mereka melakukan tadabur terhadap Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Ini adalah ajakan untuk berdialog dengan teks. Jadi kalau begitu, tartil itu lebih ke aspek teknis cara membacanya, soal bagaimana melafalkannya. Sementara tadabur itu soal mengapa dan apa maknanya ya, aspek intelektual dan spiritualnya. Koneksi yang luar biasa. Keduanya tidak bisa dipisahkan kan? Tartil yang baik membuka pintu untuk tadabur yang lebih dalam. Itulah intinya. Interaksi yang dianjurkan adalah interaksi yang holistik, melibatkan lisan, akal, dan hati. Baik, kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita. Jadi, apa artinya semua ini? Setelah kita biarkan Al-Quran berbicara, potret yang muncul ternyata sangat jernih ya. Ia memperkenalkan dirinya bukan sebagai kitab yang misterius. Bukan, tapi sebagai sebuah kitab yang jelas, sebuah cahaya penunjuk jalan, sebuah pembeda antara benar dan salah, dan peringatan yang sengaja dirancang agar mudah diakses. Ia juga sangat transparan soal misinya, menjadi petunjuk
yang mengeluarkan Anda dari berbagai kegelapan, memberi harapan, sekaligus menjadi penawar bagi luka-luka batin. Betul sekali. Dan yang paling penting, Ia tidak membiarkan kita kebingungan. Ia memberikan manualnya. Dekati aku dengan perlahan, dengan tartil, dengan kesabaran. Dan yang utama, ajak aku berdialog melalui tadabbur. Dan setelah kita mendengar semua klaim ini, bahwa ia adalah petunjuk yang jelas, mudah dipelajari, tanpa keraguan, ini mungkin akan meninggalkan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan sendiri. Nah, ini dia pemikiran penutupnya. Jika teks ini secara internal mengklaim dirinya begitu jernih, begitu gamblang, dan begitu mudah diakses pesan-pesan pokoknya, maka di manakah letak tantangan sesungguhnya yang sering kita rasakan dalam memahaminya? Apakah tantangan itu benar-benar ada di dalam teks itu sendiri, yang terkadang terasa kompleks, ataukah tantangan itu justru lebih banyak terletak pada kacamata yang kita pakai saat membacanya? Asumsi kita, harapan kita, prasangka kita, bahkan mungkin kondisi hati kita sendiri. Sebuah pertanyaan yang mengembalikan cermin itu ke arah kita sendiri. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kali ini.